Coca Leaf. This Coca Leaf. Welcome to Cusco. Coca Leaf. This Coca Leaf. Welcome to Cusco. Welcome back to Angelin Home. Oke, di channel kali ini gue bakal cerita tentang Cusco, Peru. Buenos dias. Buenos dias. Selamat pagi. Selamat pagi. Where we going? Cusco. Lala. Alin. Go to Cusco. Ya, dari channel sebelumnya itu pengenalan dan juga sedikit tentang Lima. Ya, sekarang kita bakal cerita tentang di bagian Cusco. Cusco era la capital del Imperio Inca, uno de los imperios más grandes ha existido en el mundo. La altitud es de 3.399 metros sobre el nivel del mar. Es una de las ciudades más bellas y contiene mucha historia en sus centros arqueológicos y su gente. Oke, langsung aja. Jadi penerbangan gue dari Lima ke Cusco ini sekitar 1 jaman. Terus itu gue pagi-pagi banget ya. Pesawat gue sekitar jam 6-an. Dan udah itu gue sampai di Cusco, di Alejandro Velasco Astete Airporto. Ya, itu nama airportnya. Terus kalian tahu apa yang terjadi? Pas gue sampai di airport Cusco ini, mereka sudah menyediakan Coca Leaf. Oh, Coca Leaf. Ya, oke, Coca Leaf. Only Coca Leaf ya. Bukan Nah, ini adalah Coca Leaf yang di airport disediakan. Kalian bisa lihat kan? Wow. Nah, waktu itu gue disuruh cuma ngambil 2 atau 3 doang. Tapi gue tuh ngambilnya serauk. Nah, dari video ini gue tuh lagi bercandaan sama si Sandro. Jadi gue bilang, "Beb, Coca Leaf lu mau gak?" Gue bilang kayak gitu. 5 soles gue bilang kayak gitu. Korea. Kayak gitu. Jadi Coca Leaf ini daun coca, yaitu yang mereka masih warga-warga orang Cusco di Peru ini masih mengkonsumsi Coca Leaf juga untuk menambah stamina. Biasa mereka percaya untuk menambah stamina. Dan juga Coca Leaf ini dulu dipakai oleh orang Inca untuk menambah stamina untuk meningkat. La hoja de coca es una hoja sagrada para algunas personas en Perú. No es por pasatiempo. Solo debemos respetar la tradición de la otra cultura. Esta hoja se utilizaba para mejorar la salud y el espíritu de los incas. No confundir con otras cosas malas para nuestra salud. Es mejor primero tomar información y hacer su opinión. Señores y señoras, hemos llegado a la Plaza de Armas. La Plaza de Armas ha sido el centro de la ciudad del Cusco desde antes de la fundación española en 1534. Allí se realizaron todo tipo de ceremonias y se celebró grandes victorias de los incas. En esta plaza también Tupac Amaru II fue ejecutado en 1781, atando su cuerpo a 4 partes y tirado por caballos. Tupac Amaru II fue uno de los últimos líderes del reino inca. Sus piernas y brazos fueron enviados a diferentes lugares del imperio. Y una pequeña lápida al lado de la plaza homenajea a Tupac Amaru II. Nah, setelah itu di situ juga di Plaza de Armas ada katedral, dan juga itu main katedralnya ya, main katedral, dan juga ada katedral juga. Jadi ada 2 katedral. Nah, di sekitar situ juga gue jalan-jalan di Coricancha. Coricancha itu Golden Temple of the Sun. Jadi kuil matahari. Jadi itu mereka untuk bersembayang. Mereka juga studi bintang atau studi star astronomi di sana.
Jadi Korikancha ini sangat penting di Cusco ini ya, salah satu karena dulunya gue tahu gue itu kalau dulunya itu mereka di tembok-temboknya itu dilapisi emas. Coricancha se llamaba anteriormente Intihuasi o Inticancha. Las paredes estaban cubiertas con láminas de oro. Un lujo para la época, un lujo para la época. Las piedras utilizadas se llaman sillería, piedras difíciles de construir. ¿Te imaginas lo importante que es el templo Coricancha? ¿Por qué no usar cualquier piedra? Hasta ahora, este templo sigue siendo hermoso, por dentro y por fuera, a pesar de que ha perdido el oro que cubre sus paredes. Kalian tahu di Korikancha ini dia tuh ada batunya. Batu-batu ini tuh dari batu astral. Batu astral, kalian tahu yang bongkahan batu itu yang berton-ton itu, berat-beratnya itu mereka buat jadi bentuk trapesium seperti ini tuh gimana caranya? Gue masih nggak habis pikir. Karena mereka membuatnya itu sangat-sangat perfect dan sangat-sangat Gemes. gregetan. Lihatnya tuh kayak ih keren banget gitu kan. Di Cusco ini juga ada yang unik waktu gue kesana itu jalanannya kecil-kecil, sempit-sempit. Jadi tuh jalanannya untuk cuma satu mobil aja dan itu udah mepet banget ya jalanannya. Nah karena apa? Karena mereka tetap mau menjaga keaslian kota Cusco ini. Jadi dari zaman dulu kala tuh jalanannya emang seperti ini, kecil-kecil gitu, sempit-sempit gitu ya. Nah udah kayak itu gue sangat-sangat enjoy di sana. Terus dari sana itu gue jalan-jalan, terus gue nyobain tradisional lokal uniform dari orang Cusco di sana. Yang kalian tahu nggak? Dan itu roknya itu berat banget. Roknya berat banget. Jadi pas lagi nyobain itu roknya berat banget. Jadi warna-warni, banyak motek-moteknya kayak gitu. Terus ada topinya juga sama ada kayak kardigannya gitu. Itu berat serius deh. Udah gitu gue jalan-jalan sebentar, udah gitu udah kayaknya gue diliatin orang dan gue agak yaudah better gue ganti gitu kan, kayak yaudah gue ganti. Akhirnya di situ juga gue ketemu sama jadi anak kambing. Gue mau ketemu sama alpaka atau lama itu yang babynya belum ketemu, tapi gue ketemu sama anak kambing di sini. Nah seperti ini waktu itu gue ketemu. Haturun yuk. Ay, si Tran. Okay lah. Si the one to go with me. Yeah. Juga guys, di jalan-jalanan di Cusco ini tuh banyak bebatuan karena mereka untuk menjaga keaslian di kota juga. Dan kalian bisa lihat ini ya, kalian bisa lihat nih, ini bentuknya kan biasanya bulat atau gimana gitu kan. Ini bentuknya yang set ada berapa belas tuh, kayak gitu. Itu yang look this one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Batu bersudut 12 adalah artefak arkeologi di Cusco, Peru. Batu ini saat ini merupakan bagian dari dinding istana Uskup Agung Cusco dan dianggap sebagai objek warisan nasional. Wow, kalian bisa bayangin gak sih gimana mereka memotong batu 12 angle ini? Nah, udah kayak begitu. Gue take lunch di sana, jadi abis jalan-jalan situ gue makan siang. Gue makan siang ini gue cobain cicaron. Apa sih cicaron? Cicaron ini adalah pork, dia fried pork
dan dia pakai onion warnanya merah, onion merah. Terus dia pakai daun peppermint ya. Terus udah gitu dia pakai corn sama juga dia pakai cheese. Itu rasanya enak banget. Dan warga sana tuh suka banget ya makan di sana, makan cicaron ini terkenal dan kalian harus cobain kalau kalian ke sana. Nah, setelah gue makan cicaron ini oke, dan gue nyobain supnya, yaitu sup quinoa soup. Jadi kayak clear soup gitu, ada quinoa dan wortel udah. Dan gue minum berkali-kali. Nah, udah kayak gitu, pas ini gue bersantai-santai itu, tapi yang sangat-sangat itu gue beruntungnya juga gue bisa lihat instrumen-instrumen orang Peru seperti apa. Nah, jadi pas gue makan siang di restoran ini, jadi nih ada kayak grup band, bukan grup Korean, bukan K-pop ya. Jadi ada grup band dari Peru, dia datang dari Cusco ini, dia kumpul di sini di restoran ini dan dia mempromosikan lagunya mereka. Jadi sebelum mereka mempromosikan kayak ke gede-gedean, dia promosikan di restorannya dulu, di restoran-restoran atau di jalan-jalanan kayak bisa kayak gitu. Nah, udah kayak gitu. Jadi tuh pas nih dengerin instrumennya seperti ini, instrumennya tuh sangat kurang lebih hampir-hampir sama ya, karena dia menggunakan alat musiknya itu kayak suling, jadi kayak Indonesia juga. Nah, dia ada suling juga, ada gitar juga, kayak ada tap juga yang apa namanya tuh yang di kotak Cajón peruano. ya itu. Nah, jadi pas lagi gue selesai beli tiket, selesai makan siang, selesai jalan-jalan di bagian Plaza de Armas ini, gue itu nggak boleh, bukannya nggak boleh sih, boleh belajar karena kan, tapi harus menjaga kesehatan lo juga karena di situ altitude. Jadi gue orangnya nggak kuat dingin, jadi gue kayak langsung lebih bersantai istirahat untuk perjalanan gue besok ke Machu Picchu. Nah, sudah gitu guys, jadi gue sekitar jam 2 ini gue udah berada keluar dari apartemen, gue udah berada di stasiun busnya untuk menunggu ya. Jadi dari Cusco ke Ollantaytambo itu gue menggunakan bus, dan itu harganya kurang lebih 66.000 Indonesian rupiah. Estamos en Pavitos, tomando desayuno, angelines, beans quaker, pan de jamonada. Good morning. Jadi gue dari Ollantaytambo pergi ke Aguascalientes itu gue menggunakan train. Nah, jadi di sini trainnya itu juga oke, karena trainnya itu VIP. Untuk turis khusus ya, untuk turis khusus gitu. Jadi mereka tuh ada kayak koridor-koridor ya, koridor untuk lokal dan koridor untuk VIP. Jadi itu kalau misalnya orang yang turis ini, kita nggak boleh tidak diperbolehkan untuk masuk di koridor yang lokal. Karena apa? Karena mereka banyak yang turun di stasiun ini, turun stasiun itu. Jadi kan mungkin banyak pergantian orang juga ya, turun naik turun, mungkin mengganggu atau gimana. Tapi kalau yang di turis ini, gue naik yang di VIP ini seperti ini. Jadi itu dia tempatnya terbuka. Dan itu so cute banget buat gue. Nah, udah kayak gitu, itu seharga kalau nggak salah sekitar 800 ribuan tiketnya VIP ini. Udah gitu pas gue sampai di Aguascalientes ini, dia kota, jadi ada penginapan, ada restoran, ada market, juga ada tempat-tempat souvenir gitu kan. Nah, pas gue pada di sini, dari Aguascalientes ini gue jalan ke Machu Picchu-nya naik bus lagi selama kurang lebih 30 menit. Nah, udah kayak begitu, pas gue udah sampai di Machu Picchu ini, gue langsung kayak wow, amazing gitu kan. Udah gitu guys, perjalanan gue di Cusco ini sangat menyenangkan karena gue cuma masih 5 hari 4 malam di Cusco ini. Nah, by the way, thank you so much udah yang watching video gue kemarin di Lima Peru. Thank you so much ya. Dan juga jangan lupa like dan subscribe-nya.